Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 056643 Serangjaya Hilir, dan yang saya banggakan Bapak, Ibu guru, rekan-rekan sekalian di SD Negeri 056643 Serangjaya Hilir. Baik, di sini perkenalkan saya Yuda Piadinata sebagai peserta PKG PJOK kelas 3 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya akan memaparkan dan menjelaskan program rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Tentunya nanti akan didukung dan dibantu oleh rekan-rekan sekalian, khususnya kepala sekolah dan Bapak Ibu sekalian. Baik, adapun rencana tindak lanjut yang saya buat atau program yang saya buat di sini Bapak Ibu, rencana tindak lanjut itu judulnya, programnya itu Gaya Hidup Sehat Berkelanjutan, ya, oleh Yuda Piadinata, peserta PKG PJOK kelas 3 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu, nantinya pada saat melakukan program ini tentunya tidak bisa saya melakukan sendiri tentunya. Jadi nanti saya minta tolong kerjasama kita untuk melakukan program yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Itu programnya Bapak Ibu, itu ada senam. Kalau memang nanti ada masukan dan saran, nanti kita bisa diskusi. Ada senam, setelah itu gotong royong dan makan bekal dari rumah atau bawa dari rumah. Jadi, baik, kita lanjut. Di sini ada latar belakang mengapa saya mengambil program atau rencana tindak lanjut gaya hidup sehat berkelanjutan. Di sini latar belakang yang saya buat. Program ini saya rancang untuk meningkatkan kesadaran peserta didik atau siswa dan warga sekolah tentang gaya hidup sehat berkelanjutan, dengan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kepala sekolah, gaya hidup sehat berkelanjutan, aset yang dimiliki yaitu manusia, fisik, sosial, lingkungan, dan politik. Baik, dari data yang telah saya amati dan observasi sebelumnya, pada semester lalu menunjukkan bahwa tingkat gaya hidup sehat dan kebersihan peserta didik atau warga sekolah di SDN 056643 Serangjaya Hilir masih 40%, ya, atau berarti kategori kurang baik. Berdasarkan hal tersebut, saya simpulkan bahwa harus ada langkah serius terkait hal ini. Karena kalau menurut saya ini Bapak Ibu ya, saya perhatikan anak-anak ini kan jajan, itu dia enggak jajannya itu banyak yang kita bilang apa itu, yang berwarna-warna gitu kan, minumnya juga gitu kan, yang saus gitu. Banyak buatannya. Jadi saya simpulkan harus ada langkah serius terkait hal ini. Setidaknya harus dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk menjaga gaya hidup sehat, lingkungan nyaman, dan kebersihan yang berkelanjutan. Jadi maksud latar belakang ini Bapak Ibu, bagaimana caranya kita merubah sedikit demi sedikit mindset bagaimana kita hidup sehat atau warga sekolah ini untuk sehat, hidup sehat jangka panjang. Jadi bagaimana caranya hidup sehat sepanjang hayat. Jadi itu untuk latar belakang Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan program Bapak Ibu. Ya.
Gaya hidup sehat berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang. Nah, jadi siapa sih orangnya yang tidak mau sehat? Pasti mau sehat. Makanya tadi program yang saya rancang nanti akan dikerjakan dengan teman-teman guru dan didukung oleh kepala sekolah, yaitu tadi ada senam, ada gotong royong tentang kebersihan, dan ada makan sehat, makan bekal dari rumah itu tadi. Karena kalau kita lihat anak-anak jajan kan bisa sehari di sekolah, setengah hari di sekolah itu bisa 3-4 kali orang dibeli air yang berwarna-warna tadi, minumnya saus gitu. Jadi termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Nah, jadi bagaimana caranya kita peserta didik, kita seorang guru pendidik ya, untuk merubah mindset kita sendiri dan peserta didik atau siswa untuk bagaimana menjaga kesehatan diri kita sendiri ya. Baik, gaya hidup sehat berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi yang memang sudah ada di sekolah ini ya harus kita jaga kan gitu. Walaupun memang ini memang sudah ada program yang dari sekolah, tapi ini sebagai bahan untuk tindak lanjut saya gitu. Jadi istilahnya saya lebih untuk memperkokoh lagi. Jadi gaya hidup sehat berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam ya. Jadi bagaimana caranya nanti kita itu coba merubah mindset kita dan merubah mindset peserta didik atau siswa, cermat dalam membeli barang atau jasa dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Jadi kalau kita sudah sudah merasa kita sebagai dari lingkungan, pasti kita akan menjaga kelestarian lingkungan. Baik, di sini ada selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah ya, capaian dan hasil yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, di sini gaya hidup sehat berkelanjutan yang saya bilang tadi jangka panjang, ini cara hidup dengan kesadaran jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Jadi kalau seandainya istilah kita tidak menjaga lingkungan, ya pasti dampaknya juga untuk kita dan orang lain. Baik, termasuk menyadari sumber daya alam yang ada di sekitarnya, membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidupnya, dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan. Itu yang saya sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, mungkin kita kombelnya ini masih kombel pemula, kan gitu. Jadi ini nggak ada masalah, mau dia pemula atau dia istilahnya sebagai penerus, nggak ada masalah. Baik, di sini yang pertama, guru mendampingi peserta didik untuk membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Karena tujuan kita itu untuk biar hidup sehat sepanjang hayat, berdampak untuk lingkungan, khususnya diri sendiri dan lingkungan sekitar dan orang lain. Jadi kita program saya dan nanti akan kita terapkan ini ya, guru mendampingi peserta didik untuk membawa bekal. Ya nanti bekalnya itu nggak mesti harus mewah, yang penting sehat, ada sayurnya ya kan. Kalaupun misalnya tak ada buahnya pun nggak usah buah-buah yang mahal, karena di sekitar lingkungan kita ada buah jambu, buah mangga ya kan. Ini aset sebetulnya sama kita. Baik, yang selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk mengambil dan memilih sampah sekolah dengan mengelola secara terpisah sesuai dengan jenis sampah. Ini mungkin sudah kita lakukan Bapak Ibu, sudah kita lakukan, tapi ini lebih kita perkuat lagi. Selanjutnya, prinsip diet plastik, yaitu membawa botol air minum sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Itu yang saya sampaikan tadi. Selain mengurangi sampah plastik Bapak Ibu, ini juga air minumnya sangat penting, air putih, kalau saya bilang air zam-zam ini ya. Karena anak-anak kita perhatikan, kadang-kadang pun kita juga beli air minum yang berkemas itu ya, Bapak kepala sekolah ya. Ya kan? Jadi tapi anak-anak ini bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 1 kali beli. Nanti yang warna kuning lah, warna hijau lah,
merah, ya kan? Lampu lalu lintas jadinya orang. Kalau Ya. 1 tahun konsumsi makanan minuman itu jadi apa ya? Nah, makanya inilah yang coba akan kita rubah sedikit demi sedikit. Bukan untuk mengurangi sampah plastik saja, tapi khususnya lebih untuk lebih kesehatan, ya. Baik, untuk selanjutnya seluruh warga sekolah diharapkan menjaga dan melindungi kebersihan lingkungan sekolah dengan berkelanjutan secara gotong royong melalui kesadaran yang inisiatif. Jadi itu tadilah teman, kebersihan kan udah kita buat piket kan, dari piket pagi sebelum pulang juga kita pikirkan, itulah tujuannya tadi untuk bagaimana cara kita itu tadi untuk merubah mindset kita dan merubah peserta didik untuk aktif bergerak agar tingkat kebugaran jasmaninya meningkat dan otomatis kesehatannya juga meningkat. Baik, itu selanjutnya seluruh warga sekolah diharapkan selain menjaga lingkungan sekolah harus juga menjaga kesehatan diri sendiri secara berkelanjutan dengan aktivitas senam atau jalan sehat. Makanya tadi program yang akan nanti kita buat Bapak Ibu kepala sekolah itu senam, ya kan? Terus senam gotong royong, ya. Ya, terus apa lagi tadi Bapak Ibu? Dan makan bekal dari rumah. Nah, jadi jangan pula nanti anak-anak, dan nanti kita sampai juga kepada anak-anak, bukan berarti bawa bekal di rumah orang nggak sarapan, orang tetap sarapan. Nah, jadi nanti komunikasinya kita harus lebih kompleks lagi. Nah, baik, ini Bapak Ibu jadwal atau kelas atau petugas setiap hari Sabtu untuk kegiatan senam. Ini dia jadwalnya, rencananya kita atau saya akan buat itu senamnya itu di hari Sabtu Bapak Ibu. Kegiatannya senam, gotong royong dan makan bekal bersama. Itu tadi nanti itu ada poinnya ya, satu seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Memang secara massal yang kita buat. Nanti kalau memang ada revisi atau ada perubahan masukan dan saran nanti bisa kita bicarakan. Terus koordinatornya dan penanggung jawab wali kelas masing-masing kan guru mapel. Guru mapel ya guru saya, videoka dan guru agama. Dan yang ketiga itu kegiatan dilaksanakan 2 minggu sekali di hari Sabtu. Nah, ini masih program Bapak Ibu, nanti kalau misalnya memang ada masukan dari Bapak Ibu seperti ini lebih bagus, mungkin seperti ini kan. Jadi begitu ya, jadi kurang lebihnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kapasitas yang dimiliki atau sumber daya, ya. Baik, di sini Bapak Ibu kapasitas yang dimiliki atau sumber daya, satu manusia itu kepala sekolah, saya kan, pengajar, pendidik, guru, peserta didik, penjaga sekolah, wali murid dan warga sekolah dan lain-lain. Baik, setelah itu fisik, aset ini masuk Bapak Ibu ya, asetnya itu lapangan kita kan, ruang kelas dan alat pendukung lainnya. Terus sosial, situ ada hubungan kerjasama antara warga sekolah dan warga setempat. Makanya sebenarnya, kita harus memperbaiki kerjasama warga atau lingkungan sekolah kita untuk melakukan program ini. Nanti bisa kita konfirmasi dengan anaknya, serta juga wali murid atau anaknya ya. Terus di situ ada lingkungan, tumbuhan dan bangunan sekitar sekolah. Di situ ada politik, kebijakan kepala sekolah dalam program ini. Jadi ini pertama kali memang ya izin dari atasan kepala sekolah, izin dari atasan yaitu kepala sekolah. Saya kira saya sudah meminta izin ya untuk program ini ya Bapak Ibu ya. Nah ya, untuk selanjutnya penerapan gaya hidup sehat berkelanjutan. Nah ini dia. Peserta didik dapat menggunakan mode transportasi ramah lingkungan, ya, seperti berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah. Ini kalau seandainya tidak memungkinkan anak kita untuk jalan kaki, kalau memang yang jauh ya nggak mungkin. Tapi kalau yang dekat memungkinkan. Tapi setidaknya nanti kita kasih pemahaman bahwasanya kita harus banyak beraktivitas dengan jalan kaki. Karena itu memang aset kesehatan itu aset kita. Naik sepeda Pak? Naik sepeda pun boleh Bapak Ibu ya, iya kan? Iya kan? Bisa jadi juga nanti atlet sepeda ya kan Bapak Ibu ya. Kuat belum ada ya, kepala sekolah ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak kepala sekolah ya dan para dosen guru memelihara
merawat serta menjaga pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada pohon-pohon yang harus memang kita kita perbaharui, kita tanam kembali ya. Itu jadi bisa program, tapi kita nggak mulu-mulu programnya. Kita programnya sedikit demi sedikit. Taman bunga, Pak. Iya, tanam bunga boleh juga ya. Bunga apa nih? Ya baik, yang nomor 3 itu ada memanfaatkan cahaya matahari dan angin untuk menghemat listrik saat belajar di kelas. Jadi ya ini mungkin udah paham lah kita. Kalau misalnya memang cuaca cerah kan nggak pula lampu ini kita hidupkan. Pokoknya kita menyesuaikan lah Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ini antusias untuk menerima program dari saya. Semangat saya itu. Baik ya, baik Bapak Ibu. Sedikit lagi ya Bapak Ibu, ini rencana evaluasi. Nah, jadi ada evaluasi sedikit. Mungkin nanti masukan dari Bapak Ibu kita diskusi. Baik, di sini ada satu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 3 bulan sekali. Kalau menurut saya ini 3 bulan sekali. Tapi kalau nanti menurut Bapak Ibu kelamaan Pak Ida. Mungkin bisa kita buat 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Asal jangan sehari sekali. Nah, ya. Sehari sekali kan mungkin kan. Baik. Nomor 2. Evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang memuat refleksi dan kembali atau wawancara langsung. Maksudnya ini Bapak Ibu, kita lihatlah setelah nanti kita melakukan program ini, apapun programnya, kalau sudah memang dibuat di sekolah sebelum saya buat program terkait tugas RTL saya ini, kalau memang apa, ya kita survei, kita lihat mana perkembangannya, apa yang harus diperbaiki, kan gitu. Jadi kan kita itu tadi yang saya sampaikan, komunikasi kita memang harus lebih baik lagi, lebih terjaga lagi, karena kan kita untuk biar kedepannya lebih baik lagi. Baik, kemungkinan tantangan. Baik ya Bapak Ibu, ini terakhir Bapak Ibu ya. Baik, ini kemungkinan tantangan ini nggak banyak ini ya. Kalau menurut saya, mungkin nanti menurut Bapak Ibu nanti susah mengkoordinir begini begitu. Tapi kalau menurut saya ini keterbatasan peralatan atau kurangnya alat pembersih atau bahan yang diperlukan ketika ini gotong royong, atau mungkin bisa disosialisasikan kepada rekan guru yang lain. Nah ini kepala sekolah lagi ini memang, karena memang kepala sekolah harus berperan aktif dan menjadi garda terdepan lah ya kalau menurut saya. Selain kita juga harus kompak tadi ya, kepala sekolah, agar pengadaan alat bantu kebersihan bisa terpenuhi. Ya, kalau misalnya memang kita gotong royong masal nanti, misalnya apa yang kurang? Mungkin kalau sapu mungkin kita tanya ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Mungkin alat-alat yang lain lah seperti apa itu? Gerdi ya kan. Terus cangkol ya kan. Itu nanti bisa kita Bapak pimpinan ya, Bapak apa? Ya. Bapak sekolah ya. Sekolah itu kan persiapkan cangkul. Iya, itu tadi Bapak, karena apa memang itu diperlukan. Terus untuk yang kedua, kemungkinan tantangannya itu ada jadwal yang tidak sinkron karena cuaca buruk seperti hujan dan panas terik, memungkinkan kegiatan dapat ditunda, bisa pindah hari atau bisa dilanjutkan untuk minggu selanjutnya. Nah, ini memang kita ketahui kondisi sekolah kita, lingkungan sekolah kita memang becek, musim hujan. Tapi setidaknya program ini bisa nantinya kita terapkan, kita realisasikan secara maksimal. Walaupun memang mungkin cuacanya nggak mendukung, bisa kita ganti hari cuaca lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Inilah program yang akan saya buat dan tentunya nanti kita akan buat bersama, kita akan laksanakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nanti kita akan berembuk kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada masukan, ada tambahan ya kan, nanti kita bisa berembuk yang mana bagusnya. Yang jelas Bapak Ibu, program itu nanti belum baku Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti memberi masukan kepada saya, khususnya kepala sekolah. Oh mungkin Pak Yuda ini buat seperti ini lebih bagus Pak Yuda, ya kan? Oh ya bisa Pak. Dan guru-guru lain juga bisa. Baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya.
Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.